Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Asy-Syakirin, bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Darah ramangnya alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada satu peristiwa yang membuat para sahabat kaget ketika perang Khaybar. Betapa tidak kagetnya para sahabat, Bu, ketika melihat seorang laki-laki yang sangat pemberani, yang sangat semangat melawan musuh di perang Khaybar tersebut. Tapi nyatanya kata Nabi, laki-laki tersebut berdasarkan wahyu dari Allah, bukan dari Nabi pribadi. Nabi diberi informasi oleh Allah bahwa laki-laki tersebut yang pemberani, yang semangat, justru termasuk calon ahli neraka. Maka dari itu para sahabat teluas, kata orang Sunda, piraku senaita nupang sumangatna ngalawan musuh, ku Nabi diponis ahli neraka. Maka satu sahabat Nabi, Pak, menguntit laki-laki yang diponis oleh Nabi ini, di mata-matai. Namun cek orang Sunda mah dituturkeun ti katabihan teh. Ternyata ketika dikuntit, Pak, di mata-matai dari kejauhan, benar apa yang disabdakan Nabi. Laki-laki tersebut, Pak, terluka parah, kemudian menusukkan pedangnya ke dadanya, dan dia mati bunuh. Sebagaimana kita ketahui, bunuh diri itu salah satu dosa dalam Islam yang dijanjikan neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu, Pak, Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahlil jannah. Ada hamba itu yang beramal ahli neraka, tapi sesungguhnya dia penghuni surga. Wa innahu la ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlina. Tapi ada juga yang beramal ahli surga, tapi sebenarnya dia termasuk ahli neraka. Dan yang harus jadi perhatian kita, Pak, Bu, sabda Nabi yang terakhir yang tadi saya baca di awal, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal yang menjadi penentu seseorang, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al khawatim, di akhir hidupnya. Di hadis yang lain, Pak, Bu, Nabi secara rinci menjelaskan, janganlah kalian takjub, kaget melihat amal seseorang sampai kalian tahu bagaimana dia mengakhiri hidup. Nabi merinci dengan jelas, ada orang yang beramal baik sekian lama, Pak, Bu, dan kalaulah dia meninggal, dia pasti masuk surga. Tapi berbalik amalnya 360 derajat menjadi amal yang jelek. Sebaliknya kata Nabi, Bapak Ibu, ada yang beramal amalnya jelek sekian lama, puluhan tahun, sampai kalau seandainya dia mati, dia masuk neraka, tapi di akhir hidupnya dia beralih kepada amal yang baik. Dan di akhir hadis itu Nabi mengingatkan, Pak, wa idza aradallahu bi abdihil khaira yastahmaluhu qabla mautihi. Ini juga harus jadi catatan, Pak, Bu, untuk kita. Kata Nabi, siapa yang Allah kehendaki jadi orang yang baik, Pak, Bu, Allah akan memperkerjakan hamba tersebut. Nah, para sahabat aneh bertanya, naros, Pak, Bu,
Wahai Rasul, apa yang dimaksud Allah akan memperkerjakan hamba tersebut sebelum meninggal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Bapak Ibu, yuwaffiquhu li amalin solihin sumayak biduhu alaih. Allah akan menganugerahkan istiqomah beramal soleh kepada orang tersebut sampai meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih Masjid Asyakirin, para ulama hadis menyimpulkan dari hadis-hadis tadi, Pak Bu, pertama, penentu amal seseorang itu ada di akhir, bukan di awal. Mohon maaf, kita lihat kaum muslimin pada umumnya sudah menjadi gejala umum, Bapak Ibu. Semangat di awal Ramadan tapi melempem di pertengahan, bahkan di akhir Ramadan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu itu terjadi pada diri kita. Seharusnya semangat di awal Ramadan kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Karena Pak Bu, kata para ulama, final bulan Ramadan, pertaruhan bulan Ramadan itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Karena di sana ada Lailatul Qadar. Jadi untuk introspeksi bersama malam ini Bapak Ibu, bagaimana sikap kita nanti di 10 hari terakhir Ramadan? Apakah betul-betul menyambut Lailatul Qadar atau hanya memikirkan lebaran saja? Nah, yang kita takutkan, kita hanya semangat di awal Ramadan, di pertengahan mulai berkurang, naudzubillah di akhir malah haraream. Maka dari itu mutlak kita perlu doa, Pak Bu, dan doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak Ibu, ketika Rasulullah ditanya oleh istrinya Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapa Anda sering berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini? Ya Allah, ya Rasul, kenapa Anda sering-sering sekali membaca doa tersebut? Maka apa Bapak Ibu jawaban Rasulullah? Wahai istriku, sesungguhnya hati manusia itu ada dalam jari jemari Allah. Bisa jadi Allah mudahkan untuk beramal soleh, dan mudah sekali juga Allah akan membuat hamba tersebut berbuat dosa. Maka dari itu, yang meriwayatkan hadis tersebut Pak Bu sampai membacakan surat Ali Imran yang tadi saya baca di awal juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan sampai engkau condongkan, palingkan qulubana, hati-hati kan kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Jadi jangan sampai hidayah semangat kita di awal Ramadan jangan sampai diambil oleh Allah. Akhirnya malah melempem, malah memudar semangatnya, tidak bertahan sampai akhir Ramadan. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah salat tarawih Masjid Asyakirin khususnya diberikan keistiqomahan sampai akhir bulan Ramadan dan bisa mempertahankannya di 11 bulan setelah Ramadan. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.